Hai semuanya, perkenalkan nama saya Firda Radatul Ais dari perwakilan kelompok 4 yang beranggotakan Rabiatul Adawiyah, Faisal Akbar Amatullah, dan Naila Lutfiah. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Audiovisual Tradisi Bahasa Indonesia UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kami akan memaparkan materi accounting atau penggerakan dalam manajemen. Selamat menyimak semuanya. Pengertian actuating atau penggerakan adalah fungsi manajemen yang bertujuan mengarahkan, memimpin, dan memotivasi anggota organisasi agar mau bekerja sama dengan semangat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Menurut para ahli seperti George Theory, Prajudi Atmo Sudirjo, Arifin Abdurrahman, dan Sondang Pasugyagian, penggerakan merupakan kegiatan pimpinan untuk mendorong dan mengaktifkan bawahan agar bekerja dengan sukarela, efektif, dan efisien sesuai rencana organisasi. Oleh karena itu, penggerakan menjadi bagian penting dalam manajemen karena melalui tindakan inilah tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penggerakan. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan, yaitu penggerakan harus mengarahkan bawahan agar berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada keselarasan tujuan, yaitu kebutuhan individu harus diselaraskan dengan tujuan organisasi agar mereka termotivasi bekerja dengan baik. Yang ketiga ada kesatuan komando, yang berarti bawahan menerima perintah dari satu pimpinan untuk menghindari konflik instruksi. Yang keempat ada efisiensi dan komunikasi, yaitu penggerakan harus dilakukan secara efisien dengan komunikasi yang jelas dan memperhatikan prinsip 5W1H. Dan yang terakhir ada penghargaan dan pengembangan, yang itu pimpinan perlu memberi penghargaan, memperlakukan karyawan dengan baik, memberi kesempatan berkembang, serta mendorong mereka mengoptimalkan potensi diri. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi penggerakan. Tujuan penggerakan atau actuating dalam manajemen adalah agar anggota organisasi mau bekerja secara sadar, terarah, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Melalui penggerakan, pemimpin dapat memastikan bahwa setiap anggota memahami tugasnya, memiliki semangat kerja, serta mampu menjalankan pekerjaan sesuai arahan yang diberikan. Dengan demikian, kegiatan organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Secara umum, tujuan penggerakan meliputi efektivitas dan efisiensi kerja, kedisiplinan kerja, peningkatan motivasi, kepatuhan terhadap arahan, dan penyelesaian tugas dengan baik. Adapun fungsi penggerakan adalah sebagai penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan. Dalam fungsi ini, pemimpin berperan untuk mengarahkan, membimbing, serta memotivasi anggota organisasi agar dapat bekerja secara optimal dan memahami perannya dalam mencapai tujuan bersama. Secara rinci, fungsi penggerakan mencakup membangun pengaruh pemimpin, menumbuhkan kepengikutan, mengatasi hambatan kerja, menumbuhkan motivasi kerja, membangun loyalitas, dan menanamkan tanggung jawab. Dengan demikian, tujuan dan fungsi penggerakan sangat penting dalam manajemen karena menjadi faktor yang menentukan apakah suatu rencana dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Semakin baik penggerakan, semakin besar pula kemungkinan tujuan organisasi dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk penggerakan. Pertama, ada aktivitas atau actuating. Actuating adalah proses menggerakkan orang lain melalui tindakan nyata atau kegiatan langsung sehingga orang lain ikut terlibat. Orang yang melakukan peran ini disebut aktivis. Yang kedua, ada membangun semangat atau motivating. Motivating adalah cara menggerakkan orang dengan memberikan dorongan atau semangat agar mereka lebih termotivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Orang yang berperan di sini disebut motivator.
Yang ketiga, ada directing. Directing adalah proses mengarahkan orang lain secara langsung agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Orang yang melakukan directing disebut direktur. Yang keempat, ada commanding. Commanding merupakan cara menggerakkan orang melalui perintah atau instruksi yang jelas agar suatu tugas dapat dijalankan dengan baik. Orang yang memberikan perintah ini disebut komandan. Terakhir, ada leadership atau kepemimpinan. Leadership adalah proses menggerakkan dan membimbing orang lain agar dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Orang yang menjalankan peran ini disebut pemimpin atau leader. Itulah beberapa macam bentuk penggerakan yang dapat digunakan untuk mengarahkan dan memotivasi orang lain dalam mencapai tujuannya. Terima kasih. Menurut Munir dan Wahyu Ilaihi, langkah-langkah dalam actuating meliputi 1. Motivasi, memberikan dorongan agar anggota bersemangat menjalankan tugas. 2. Pembimbingan, memberikan arahan agar pekerjaan berjalan sesuai tujuan. Yang ketiga, koordinasi, menyelaraskan kerjasama antar anggota. Yang keempat, komunikasi, menyampaikan informasi atau instruksi dengan jelas. Kelima, pengembangan kemampuan, untuk meningkatkan keterampilan anggota melalui pelatihan atau pembelajaran.